Hadirat Tuhan Bapak Ibu, Tuhan ada di tempat ini. Ketika saya berdiri dan menyembah Tuhan, Roh Kudus memberitahu bahwa di antara Bapak Ibu sedang ada dalam penderitaan. Saya nggak bisa kuat untuk menerima pernyataan ini. Itu sebabnya Yesus mati di atas kayu salib. Galatia pasal 3 ayat 13. Supaya berkat Abraham sampai kepada kita. Penderitaan yang Bapak Ibu alami hari ini tidak sebanding yang Yesus tanggung di atas kayu salib. Ketika Bapak Ibu melakukan perjamuan kudus, saya teringat 2000 tahun yang lalu. Dalam keadaan sebagai manusia, sebetulnya dia berkata, Bapa, saya tidak mampu cawan ini. Karena begitu menderita, seluruh dosa ditimpakan kepada dia. Tapi Yesus ambil itu. Izinkan beberapa menit sebelum kita menerima firman Tuhan, biar dia berbicara dari hati ke hati. Haleluya. Izinkan Tuhan mengambil bebanmu. Tanggalkan setiap bebanmu di hadiratmu hari ini. Tanggalkan caramu. Biarkan cara Tuhan yang bekerja dalam hidup. Hiralabasyak. Hadirat Tuhan begitu kuat di tempat ini. Izinkan dia bekerja. Dan Roh Kudus sedang bekerja di antara kita. Roh Kudus sedang bekerja. Buka setiap hatimu dan izinkan Roh Kudus bekerja. Izinkan dia melawat. Izinkan dia bekerja. Dia memenuhi sore hari ini. Jesus, we worship you. We worship you. Oh,
sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihimu. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, kau yang ditinggikan di atas pujian. Katakan dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Mari angkat tanganmu, katakan terpujilah, oh terpujilah Tuhan, oh Raja di atas segala raja, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud. Sekali lagi katakan, dari dalam lubuk hatiku, oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Kita berikan sorak-sorak dan teriakan haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Yes. Roh Kudus bekerja di antara kami. Singkapkan rahasia-rahasia kerajaan Allah. Kami pastikan kami pulang dari tempat ini. Kami pulang membawa berkat daripada Engkau. Kami pulang dari tempat ini, kami membawa mujizat daripada Engkau. Kami pulang dari tempat ini, kami membawa kemenangan daripada Engkau. Bekerjalah Roh Kudus di dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima berkat Tuhan, katakan amin. Akan duduk. Shalom. Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, karena ini adalah hari terakhir, besok sudah harus saya berangkat. Terima kasih banyak jemaat Tuhan, Pak Amos, kebaikan hati luar biasa. Ya, saya bisa bertemu Bapak Ibu di tempat ini, semua dalam rancangan Tuhan, amin. Saya jadi keluarga Tuhan. Saya jadi keluarganya JKI The Rock. Ya, saya tidak merasa asing. Jadi sudah terbiasa, sekalipun baru 2 minggu ada di tempat ini. Nah, Bapak Ibu, khotbah yang saya sampaikan dari sesi pertama, kedua, bahkan sesi yang terakhir ini adalah bukan sekedar teori, tapi ini adalah pengalaman nyata dalam hidup saya. Itu sebabnya hari ini temanya adalah, sebelum ditampilkan Pak, slide-nya adalah temanya adalah kebahagiaan di balik penderitaan. Jangan ditampilkan dulu Pak. Ada satu ayat yang menjadi referensi, Matius pasal 5 ayat 10 sampai pada ayat yang 12, ayat yang ke-12. Dan ini masih ada hubungan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Abner tadi. Kita nggak pernah janjian dengan Pak Abner, tapi itu ada hubungannya dan semua dalam rancangan Tuhan. Ya, Matius 5 ayat 10 sampai pada ayat yang ke-12. Ya, Bapak Ibu, kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Ayat 11. Difitnahkan segala yang jahat. Ayat 12, ayat terakhir. Bersukacita dan bergembira, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu.
Saya waktu baca ayat ini, itu berulang-ulang kali kata bahagia. Tapi Bapak Ibu lihat ayat ini bicara penderitaan. Itu bicara difitnah, dicela, dianiaya. Tapi Yesus bilang apa? Berbahagia. Lalu ditutup ayatnya dengan apa? Bersukacita dan, saya mau tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dalam penderitaan, kira-kira senyum atau menangis? Nangis. Tapi kok nggak sinkron dengan ayat ini? Bersukacita dan bergembira. Bapak Ibu pernah lihat Stefanus dilemparin pakai batu lalu dia bilang begini, bye-bye. Tapi waktu dia dilemparin pakai batu, dia melihat langit terbuka. Dan dia pastikan dia ke surga. Saya coba menggali lebih dalam tentang kematian dari murid-murid Tuhan Yesus. Belum pernah saya temukan mereka mati dengan cara yang terhormat. Ada yang digoreng, ada yang disalib X, ada yang kepalanya dipancung. Tapi ayat ini bilang, berbahagialah engkau ketika engkau dianiaya. Saudara, ketika saudara digosipin, difitnah, saudara memang tidak teraniaya secara fisik. Tapi saudara teraniaya secara batin. Tapi Tuhan bilang supaya engkau tidak teraniaya, hadapilah dengan sukacita dan bergembira. Karena apa? Upahmu besar di sorga. Upah yang Bapak Ibu terima di dalam pelayanan, engkau dianiaya, engkau difitnah, bukan dikasih oleh gembalamu di tempat ini, tapi sang pemilik kehidupan ini. Bisa ditayangkan slide-nya Pak? Saya berdoa supaya cepat, karena ini lumayan panjang, tapi saya yakin cepat. Oke. Bapak Ibu kita baca ayat ini bersama-sama, 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai. Kenapkan ayat ini? Saudara, kalau saudara nggak punya uang, kira-kira wajahnya ekspresinya bahagia atau? Hah? Saudara bilang begini, saya nggak usah sedih. Tenang aja. Biar asam lambung, biar mah, nggak apa saya. Tapi ayat ini bilang apa? Anggaplah satu apa? Aduh. Kalau jemaat JKI Derok, ketika dia bangkrut, oh puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, ini yang saya praktekkan dalam pelayanan. Pertama kali bangun pelayanan. Orang pakai orang, ada orang yang pakai orang lagi untuk menghalangi saya. Aduh, otak saya udah mulai muncul yang lama. Istri saya bilang begini, ingat Tuhanmu jauh melakukan perkara-perkara yang besar. Saudara, Alkitab bilang kalau engkau hadapi musuh, jangan rewel, diam. Karena Tuhan akan berperang ganti kita. Kenapa kita sering kalah? Karena kita rewel. Karena kita merasa saya hebat. Ayat ini bilang, biarkan itu suatu kebahagiaan. Izinkan Tuhan bekerja, maka engkau mengalami yang namanya kebahagiaan. Oke. Bapak Ibu, penderitaan dalam bahasa Yunaninya adalah peirasmos. Peirasmos itu artinya adalah penderitaan dari dua arah. Penderitaan yang datang dari iblis dan penderitaan yang datang dari diri kita sendiri atau dunia. Nah, saya mau memperlihatkan beberapa ayat firman Tuhan di tempat ini. Nah, ini adalah kisah tentang Tuhan Yesus puasa 40 hari di padang gurun. Lalu dia dicobai oleh siapa? Oleh iblis. Bapak Ibu kita baca ayat ini. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah,
Suruhlah batu ini menjadi pencobaan pertama. Yang kedua, kata iblis kepadanya, segala kuasa serta kemuliaan akan diberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikan kepada siapa saja yang kukandaki. Banyak sekali anak-anak Tuhan ketika dalam penderitaan, tawaran dunia begitu kuat. Terkadang sedih ketika imannya sudah di level di atas, dia bisa meninggalkan Tuhan. Banyak anak Tuhan karena usianya sudah tua dan mungkin sudah lama jomblo, dia menikah yang tidak seiman. Alkitab bilang, kalau engkau menikah haruslah terang dengan terang, seiman dengan seiman. Jangan Bapak Ibu paksakan. Saya terkadang sedih kalau melihat anak-anak Tuhan, karena dalam keadaan mungkin dia berpikir Tuhan gak tolong saya, dia mengambil jalan pintas, resikonya berat. Iblis punya tawarannya itu di depan. Kata Amsal, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya apa? Ini bicara profit Bapak Ibu, keuntungan. Saya kasih pekerjaan, saya kasih tahta, saya kasih jabatan. Adik mama saya telepon saya dan dia bilang begini, Dek, kalau kamu ingin jabatan, kamu pergi ke kampung saya. Tapi satu syarat, kamu harus tinggalkan Yesus. Saya bilang, Tante, saya hari ini sudah tinggalkan 5 dusun. Saya tetap mengikuti Yesus. Kapanpun. Saya tahu Tuhan kaya. Sekalipun saya tinggal di negeri asing, saya percaya Tuhan akan memberkati saya. Mama, tante saya bilang begini, tapi buktinya kamu gak punya rumah. Buktinya kamu pindah-pindah terus. Buktinya kamu punya gereja pindah-pindah. Dulu Bapak Ibu nama gereja kami kan Savior Ministry. Karena pindah-pindah terus saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau sampai pindah 4 kali, saya ubah bukan lagi nama Savior, tapi Kemah Abraham. Karena pindah-pindah Bapak Ibu. Ya, tapi yang keempat kali Tuhan bilang gak usah pindah. Saya kasih tempat yang permanen buat kamu. Sampai hari ini, saya di dalam perjalanan iman dan pelayanan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saya mau bilang Bapak Ibu, kalau hari ini perjalanan imanmu penuh dengan air mata, saya percaya satu kelak di waktu Tuhan, Tuhan akan ubah setiap air mata itu menjadi sukacita, kemenangan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Karena ayat ini selalu bilang bahagia, bahagia. Bapak Ibu kita baca sama-sama. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari, sebab Allah tidak dapat mencobai siapa yang apa yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Apabila keinginan ini telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ini adalah pengertian peirasmus, adalah penderitaan yang datang dari diri kita sendiri. Kalau saudara ditagi-tagi debt collector, itu penderitaan yang datang dari diri sendiri. Satu waktu saya cerita sama kakak rohani, saya bilang, aduh kak, saya ditagi sama debt collector, rumah saya ditagi, mobil saya ditagi. Lalu jawaban dia serana, emang siapa yang nyuruh kamu kredit rumah sama mobil? Saya juga berpikir, iya juga ya. Ukurlah kemampuanmu sesuai tingkat kemampuan, supaya kita tidak akan menderita. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Tuhan tidak pernah mengizinkan penderitaan. Mungkin hari ini Bapak Ibu bilang, lalu Pak Pendeta, bagaimana orang yang sudah setia melayani Tuhan, tapi mereka kena kanker? Saya mau bilang, banyak yang saya konseling orang, kanker itu bersumber dari sini. Dia simpan kepahitan dalam pelayanan.
Dia simpan kepahitan tentang istrinya. Dia simpan kepahitan tentang istrinya di sini, suaminya di sini. Bapak Ibu, ada 176 organ tubuh yang Tuhan fokus cuma 2. Hati dan pikiran. Kalau kedokteran mengatakan engkau harus jaga pola makanmu supaya hidupmu sehat. Semua makanan yang kita konsumsi sumbernya dari tanah. Air semua dari tanah. Kalau kita pikir-pikir secara logika, bisa menyebabkan tubuh kita sakit. Tapi Bapak Ibu, kalau hati ini rusak, itu akan mendatangkan penderitaan yang luar biasa. Satu waktu saya layani ada seorang ibu, kanker. Lalu kami sama istri saya bilang, kamu ada sesuatu yang harus kamu buka. Dan dia cerita, bertahun-tahun saya nggak pernah cerita kalau suami saya punya simpanan dan saya simpan di sini. Wow. Saya berusaha untuk bahagia, dan suami saya. Tapi dia bilang, Pak, WA saya itu semua penuh dengan kata-kata binatang. Mereka berusaha untuk bahagia di depan orang, bahagia di depan anak-anak. Sesungguhnya dia terluka. Hari itu saya berdoa dengan istri saya. Dia teriak menjerit. Doakan pelepasan terjadi. Ketika berapa bulan kemudian dia cek, kankernya 0. Yang menyembuhkan engkau bukan karena makanan yang bergizi yang kau makan. Tapi makanan yang bergizi adalah firman yang kau terima. Jangan pernah menolak. Izinkan dia bekerja. Berapa tahun yang lalu saya kena juga kanker hati. Saya cek ke dokter, namanya dokter Awalui, dan dokter mengatakan, Pak, hidup Bapak gak lama lagi. Bayangin Bapak Ibu, orang dalam keadaan kanker. Saya gak bilang sama istri saya. Saya bilang enggak, cuman fungsi jantung aja bermasalah. Saya udah komplikasi. Istri saya selalu setiap hari bilang begini, kamu jangan mati, karena saya belum siap jadi janda. Bapak Ibu, ada satu pujian sampai hari ini itu terngiang di dalam hidup saya. Waktu dalam kondisi itu saya tidur tengah malam, istri saya bangunin, kok istri saya wajahnya berubah jadi malaikat, bercahaya. Lalu saya dengar suara, pergi dan beritakan Injil. Saya nggak tahu saya harus pergi kemana. Tiba-tiba Tuhan gerakan saya harus pergi ke Aceh Singkil. Jujur Bapak Ibu, saya nggak punya tiket. Waktu itu di zaman 2019 itu radikalisme luar biasa. Janggut saya lebih panjang dari ini. Jadi singkat cerita, saya dibantu oleh seorang teman dan saya pergi ke Aceh Singkil. Bapak Ibu, dalam kondisi saya sakit, tapi saya taat dengan perintah Tuhan. Hanya dengan cara itu saya pas sembuh. Saya pergi. Ada satu pujian yang saya ingat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Bapak Ibu, waktu saya dalam perjalanan, saya tiba di bandara Kuala Namu. Uang saya tinggal 30.000. Saya tanya orang, kalau saya ke mobil travel mau arah ke Aceh Singkil, dia bilang, Bang, jauh. Saya ke Aceh Singkil sekitar 7 sampai 8 jam. Dan saya harus bayar 150.000. Saya waktu itu dengan iman, saya pijakan kaki di bis itu dan saya berangkat. Saya naik. Semua orang yang naik ke bus itu, semua menjauhi saya. Karena mereka pikir saya teroris. Sudah hampir mendekat mobil travel, ada seorang nenek. Umurnya kira-kira 60, 67, 68. Dia naik di mobil itu. Dia duduk di antara saya. Dan dia cuma bilang sama saya, Dek, mau kemana?
Saya mau ke Ramayana, mau ke Aceh Singkil. Oh bentar lagi, 5 menit lagi. 5 menit aja nenek ini turun. Saya udah gak punya uang. Saya mau turun. Lalu konektornya bilang, Pak, sudah dibayar oleh nenek tadi yang turun. Saya amat percaya bahwa dia adalah diutus Tuhan untuk membayar. Saya waktu ke Aceh, saya ke mobil travel. Saya dalam ketakutan karena yang bawa itu bukan seiman. Dalam perjalanan dia ajak saya sharing. Dia ngomong saya sampai di Aceh Singkil. Hari itu saya pijakan Aceh Singkil. Itu orang-orang itu sedang menantikan kedatangan saya. Bapak Ibu tahu, pertama kali saya khotbah di tempat ini, penyakit saya hari itu hilang total. Penyakit saya sembuh hari itu. Istri saya sampai kaget. Dia bilang, loh kamu punya obat ini satu plastik besar. Saya bilang hari ini jantung saya berfungsi normal. Bapak Ibu hampir 2 bulan saya di Jakarta ini. Saya keliling semua dalam tubuh yang sehat. Bapak Ibu, banyak sekali orang Kristen gak tahu apa sih tujuan penderitaan itu. Saya selalu awali dengan kata bahagia. Apa sih tujuan penderitaan itu? Saya sengaja kasih gambaran ini supaya untuk memudahkan kita untuk mengerti. Oke. Di dalam Yakobus 1 ayat 3 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Saudara, kalau saudara pernah sekolah, ya kan? Semua di sini sekolah? Siapa yang nggak pernah sekolah angkat tangan? Saya pernah sekolah SMA. Ketika biasa kalau kita lulus, selalu ibu guru atau kepala sekolah membuat kita rahasia, ditaruh di amplop, betul? Biasanya dibilang begini, aba-abanya jangan dulu buka di sini ya, bukanya di rumah. Biasa jantung kita berdebar kan? Aduh, lulus nggak ya? Lulus nggak ya? Lulus nggak ya? Biasa kita bukakan yang muncul lebih dulu apa? Kata tidak. Biasa kan dicoret 3, pasti Bapak Ibu udah bahagia itu, betul nggak? Saya waktu buka itu Bapak Ibu tidak jadi coret. Itu saya lari cari mama saya udah gak peduli ada mobil, mau tabak terserah. Pokoknya bahagia di hati saya itu gak bisa dilukiskan. Makanya Bapak Ibu kalau mau bahagia sejati, bilang samping kiri kanan, harus lulus ujian. Makanya Bapak Ibu tidak menjamin kekristenanmu 40 tahun. Bukan itu. Yang menjamin engkau lulus gak dalam ujian. Makanya itu Bapak Ibu dikatakan bahagia. Bahagia itu apa sih? Merasa senang apa yang diizinkan Allah, yaitu penderitaan. Makanya Bapak Ibu waktu itu doa saya berubah. Tidak lagi mengatakan, Tuhan kenapa engkau harus mengizinkan demikian. Mulai bersyukur. Tuhan terima kasih engkau izinkan penyakit yang saya derita hari ini. Terima kasih Tuhan kesusahan yang engkau izinkan hari ini. Aku tahu engkau baik. Engkau baik dan engkau baik. Istri saya bilang begini, kok doa kamu dulunya itu banyak ngoceh di hadirat Tuhan. Saya cuma bilang, Tuhan engkau baik. Tuhan engkau baik. Saya nggak bisa ngomong banyak karena dia Allah Maha Tahu. Tanpa saudara ngomong, dia tahu Bapak Ibu sedang dalam persoalan. Satu Korintus 3. Kenapa saya bilang bahagia? Ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Bapak Ibu baca sama-sama. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa
yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Saudara, penderitaan yang Bapak Ibu alami, bilang samping kiri kananmu, bilang biasa. Kenapa? Karena ternyata di dalam penderitaan itu Allah tetap setia. Di dalam penderitaan Allah memberikan jalan keluar buat kita. Nggak ada kamusnya buat orang-orang percaya jalan buntu. Tapi bagi orang percaya dalam penderitaan, Allah memberikan jalan keluar. Ada di antara Bapak Ibu hari ini mengalami jalan buntu. Kau harus lulus iman dulu. Kau akan melihat Tuhan akan membuka jalan. Berapa tahun yang lalu ada seorang pengusaha datang kepada saya dan dia cerita kegagalannya. Dan dia terima Yesus. Dia bukan orang Kristen. 3 bulan kemudian Tuhan buka jalan. Dia bangun sebuah proyek. Dia bangun perusahaan ikan yang besar sekali. Dan Tuhan berkati luar biasa. Dan dia mengambil beberapa bagian di dalam pelayanan kami. Roma 8 ayat 18 dikatakan begini, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kenapa kita berbahagia dalam penderitaan? Karena di balik penderitaan ada kemuliaan yang tidak sebanding dengan penderitaan yang Bapak Ibu alami. Bisa Bapak Ibu ukur penderitaan, kemuliaan? Kemuliaannya itu melebihi dari penderitaan yang Bapak Ibu alami. Yakobus 1 ayat 3 dikatakan begini, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Saudara menjadi orang yang sempurna. Sempurna di dalam mengambil keputusan. Sempurna di dalam melangkah. Sempurna di dalam mengerjakan segala sesuatu. Dan golnya adalah kelimpahan. Golnya adalah kelimpahan. Golnya adalah berkat Tuhan. Golnya adalah apa? Profit yang Tuhan akan berikan. Ternyata cepat sekali, hampir habis. Enak kan di hadirat Tuhan kan? Pulang dari tempat ini menderita lagi. Ingat, harus bahagia. Orang yang bahagia dia pasti sudah lulus. Kalau Pak Gembala dengar ya, nih lihat nih jemaat-jemaat kalau datang bilang, aduh papi doain lagi. Itu jemaat Tuhan belum lulus, ujian terus. Kalau dia datang bilang, papi udah saya transfer 50 juta apa-apa, rupiah atau apa, pokoknya 50 cek aja papi, itu sudah lulus. Kalau papi doain mobil saya udah mau ditarik, Allah, itu mah bukan papi Amos tuh yang ngurus, itu malaikat maut debt collector tuh yang ngurus. Tapi kalau datang, papi kemarin saya berdoa, saya punya mobil baru. Papi, kayaknya papi punya mobil perlu diganti deh. Amin. Loh, kalian ini kan anak-anaknya papi Amos kan? Betul nggak? Jangan ngaku-ngaku doang hari ini. Pelayanan itu nggak bisa dipisahkan dengan keluarga. Keluarga rusak, gereja rusak. Gereja maju itu ditentukan oleh keluarga. Karena gereja dibangun dari satu keluarga. Jadi Bapak Ibu, kalau lihat papi ini lagi duduk, pi tenang. Tenang pi, ruko di sebelah ini kita beli. Itu jemaat yang sudah lulus. Kalau papi bilang begini, aduh kita mau beli ini. Iya susah. Pi susah. Wajahnya udah susah.
Bahasanya juga susah, aduh nggak ada kehidupan deh. Bagaimana Bapak Ibu menghadapi penderitaan? Bagaimana orang-orang yang lulus ujian terhadap penderitaan? Cara dia menghadapinya seperti apa? Yang pertama, di dalam Markus 11 ayat 23 dikatakan begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, teranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya. Tetapi apa? Percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan, maka hal itu akan. Saudara mau tahu? Percaya itu musuhnya apa? Bimbang. Kenapa doa kita nggak dikabulkan? Karena yang menutup iman kita itu namanya bimbang. Di dalam kitab Yakobus dikatakan orang yang bimbang hatinya, dia bisa mendua hati. Istri-istri yang percaya bahwa suamimu adalah jodoh dari Tuhan, kau akan setia. Tapi kalau istri-istri masih bimbang, dia pasti apa? Jawab sendiri, terserah kalian. Saya selalu percaya kalau Tuhan memberikan jodohmu itu adalah anugerah Tuhan. Mau mancung, mau mundur ke belakang, mau lebar, mau gendut, mau kurus, dia adalah, terserah kalian mau ngomong apa. Dia adalah anugerah Tuhan. Setialah sampai, jangan matiin dia. Setialah sampai, jangan matiin. Yang jawab gede bertobat. Yang kedua, kita baca sama-sama, ini kepanjangan banget, tapi nggak apa-apa kita baca. Adalah hikmat Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah orang yang demikian, janganlah sebab orang apa? Saudara lihat ada dua kata, percaya, hikmat, dan jangan bimbang. Saudara, bagaimana saudara memperoleh hikmat Tuhan? Amsal 1 ayat 7 bilang begini. Takut akan Tuhan adalah permulaan apa? Pengetahuan. Tapi orang bodoh menghina didikan. Saudara memperoleh hikmat cuma satu, duduk di kaki Tuhan dan belajar. Kalau ada orang baca Alkitab kayak baca koran, dia nggak akan memperoleh hikmat. Saya kalau baca Alkitab, terkadang saya rasap sampai saya meneteskan air mata. Seolah-olah Tuhan sedang bicara ke saya. Saya ingat kalau di sekolah anak saya Israel itu ada pastor kalau baca Alkitab itu syairnya begitu indah, merdu sekali. Sampai kalau saya dengar saya pun nangis. Karena begitu indah, luar biasa dia baca. Makanya Bapak Ibu kalau baca Alkitab tuh nikmati kayak kita lagi makan. Makanya Bapak Ibu kenapa banyak orang tuh ususnya bermasalah? Karena makannya kayak militer. Makan gitu, habis itu langsung jalan. Sama, saudara juga kena asam lambung rohani. Karena baca film, bacanya mesti nikmati. Tuhan sedang bicara. Mazmur 14 ayat 25 bilang begini. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Yang terakhir. Cepat kan? Oke, yang terakhir. Bagaimana cara menghadapinya adalah berdoa.
Markus 11, 14 ayat 8, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging. Saya mau tanya Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, Bapak Amos lihat ya. Yang berdoa 1 jam angkat tangan. Yang punya waktu doa 1 jam. Yang doa 5 menit angkat tangan. Ini ngangkat tangan karena malu atau karena apa? Oke lah, supaya fair. Yang 30 menit berdoa, 30 menit. 1, 2, 3, 4. Papi, kalau papi berdoa berapa jam papi? Tergantung. Pernah berapa jam? 2 jam. Nih gimana ini anak-anaknya? Cuman 30 menit. Percaya enggak? Saya pernah berdoa 12 jam. Sampai pemuda kami jatuh dari kursi karena ngantuk. Loh, ayat ini bilang apa? Daging apa? Lihat kalau orang digatip. Saya kalau lihat ya orang kalau berdoa begini. Sorry ya, saya praktein. Kalau kita lagi menyembah tiba-tiba dia begini. Bapak Ibu, itu di alam lain dia sedang masuk. Saya takut kalau Bapak Ibu korek dia pasti teriak perpuluhan. Ya, itu yang saya takut. Karena saya punya pengalaman kalau orang berdoa udah diam. Itu alam lain. Ini pengalaman. Saya doa orang, dia cuma Saya bangun, dia bilang, kenapa? Ada kerusuhan. Aduh, ternyata dia mimpi buruk. Hati-hati Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Ya, karena Bapak Ibu semakin dalam Bapak Ibu masuk dalam hadirat Tuhan, daging itu akan dibakar dan daging itu akan mati dan roh itu akan hidup. Karena roh itu akan menghidupkan engkau. Hadiratmu akan hidup, pujianmu akan hidup, doamu akan hidup, pelayananmu akan hidup. Kalau engkau pelayanan dengan daging, sepintar apapun, sehebat apapun engkau berkata-kata, itu semua mati. Karena kalau engkau masuk lebih dalam, Bapak Ibu tahu, waktu imam-imam mereka masuk ke hadirat Tuhan, itu di depan mereka itu ada korban bakaran, itu dibakar supaya baunya itu naik ke hadirat Tuhan. Tapi hari ini korban bakaran, mesbah bakaran itu ada di sini, bakar di sini. Waktu Bapak Ibu bakar di sini itu naik di hadirat Tuhan itu indah. Sampai Tuhan pun tersenyum. Karena Tuhan menikmati betapa indahnya mesbah bakaran di hati ini naik di hadirat Tuhan. Mau praktekkan doa 1 jam? Jangan Papi Amos terus bilang, kita doakan 200 jemaat. Hadirat Tuhan itu akan menarik jiwa-jiwa. Amin. Doa 1 jam. Bilang di belakang samping kiri kanan, doa 1 jam. Praktekkan 1 jam. Bakar daging, bangkitkan roh. Haleluya, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya kirain terakhir 1 lagi. Izin, ini dosa saya. Ya, yang keempat apa? Tunduk pada Allah. Saudara, bagaimana Bapak Ibu mengukur cara menunduk atau tunduk kepada Allah? Saya kalau kembangkan ini pasti ada yang tersinggung. Di dalam keluarga mula. Ya, Alkitab bilang, hai istri-istri. Aduh. Yang ulang ya. Alkitab bilang apa? Hai istri-istri, tunduklah atau tanduk? Tunduklah kepada suamimu seperti jemaat Tuhan tunduk kepada. Kenapa Tuhan mulai dari keluarga? Karena dari keluarga itu kalau terpola, maka engkau punya roh penundukan kepada pemimpinmu. Siapapun pemimpinmu itu. Musa itu bukan orang yang pintar. Kakaknya itu orangnya pintar. Musa gak fasih ngomong, tapi Tuhan pilih Musa. Kamu akan pergi dan aku percayakan engkau bawa umat ini keluar. Musa bilang, bos, gagap. Tapi kalau Tuhan pilih dia jadi pemimpin,
Tuhan akan pakai kelemahan itu menjadi sebuah kekuatan untuk mengubah banyak orang. Jangan pernah kau minder hari ini kekuranganmu. Tuhan bisa pakai kelemahanmu itu menjadi sebuah kekuatan di dalam Dia. Amin. Saudara, saya tutup ini dengan kesaksian. Bisa ditayangkan kesaksiannya Pak Iwan? Izinkan saya minum dulu karena suara saya hampir habis. Ini ada sebuah cerita. Ada seorang misionaris dikirim ke sebuah desa di India. Ya, oke. Ya. Bisa ada suaranya, Pak? Bapak Ibu, ini satu keluarga, mereka diutus di India, di satu desa kecil. Desa ini kurang lebih ada 400 jiwa. Mereka menjadi misionaris di desa itu. Lalu dia memberitakan Injil. Pada waktu kehadiran dia di desa itu membuat desa itu tidak tenang, karena dia memberitakan tentang Kristus. Bapak Ibu, kemudian dia dibawa ke alun-alun oleh kepala desa itu. Lalu dia harus dipaksakan menyangkal Tuhan Yesus. Bapak Ibu tahu apa yang dia jawab? Tidak ada yang lain. Dia teringat dalam keputusan mengikut Yesus. Dia bilang begini, mengikut Yesus keputusanku, ku tak gentar, ku tak gentar. Itu aja yang diingat. Hari itu anaknya dibunuh di alun-alun. Dua anak ini mati. Mereka masih memberi kesempatan untuk istri dan suaminya untuk memilih apakah tetap ikut Yesus atau harus menyangkal. No turning back, no turning back. He was given another chance, this time with his Dia diberi kesempatan oleh istrinya, oleh kepala desa itu dengan istrinya. Though none go with me, still I will follow. Tapi Bapak Ibu, apa yang dia katakan? Dia tetap mengatakan hal yang sama. Mengikut Yesus keputusanku dan tidak gentar. No turning back, no turning back. After her tragic death, he was given one final opportunity. Bapak Ibu, apa yang terjadi? This time to save himself. Dia dengan istrinya ditebas dan harus mati seperti kedua anak mereka di alun-alun itu. Kematian daripada misionaris ini akhirnya menjadi benih martir. Bapak Ibu, sesudah kematian martir ini, misionaris ini, terjadi kebangunan luar biasa. Ledakan dari komsel ke komsel. Bahkan di desa itu tidak hanya 400 bertobat, bahkan orang-orang di sekitar itu tersentuh dengan cerita orang ini. Even though that man and his family died on that day, something remarkable happened. A seed was planted in the heart of that village chief. A seed that began to grow over time, and eventually he called pertumbuhan rohani mulai terjadi di desa itu. Very same neighborhood, in that very same square. Komsel-komsel mulai terjadi luar biasa. Former faith and declared his allegiance to Jesus Christ. Bapak Ibu tahu, kepala desa yang
memenggal And a kepala anak dan celebration istrinya. broke out in that moment, Dia and the mengaku gospel Yesus. began to Dia flourish terima and Yesus. to grow in that Dia percaya community, Yesus not just in that karena dia village, melihat but iman dari across the misionaris whole ini. region. Because they had Dia seen percaya real Yesus. faith, and they knew Dialah the yang true melanjutkan character of God dan menulis lagu ini. because of a I family have that decided believed to follow Jesus. sacrificed No even turning back. under the penalty No of turning death. back. Hari ini, berapa banyak Bapak Ibu hari ini No turning back. yang rindu ingin menjadi seperti orang ini? Mungkin hari ini Bapak Ibu bilang begini, saya nggak mau mati seperti dia. Kau menderita di dalam Kristus, itu kata bahagia. Saya percaya tidak hanya ruangan ini dipenuhi dengan 200 kali kebaktian. Seperti cerita yang di India hari ini. Jemaatnya luar biasa. Karena apa? Jiwa jemaat-jemaat memiliki hati misioner. Mereka cerita Tuhan. Berapa banyak hari ini saudara mau terjadi di setiap hope saudara, terjadi ledakan yang luar biasa. Setiap minggu tidak ada lagi kursi-kursi yang kosong. Pasti ada banyak orang akan antri. Kenapa? Oh, jemaat-jemaat yang ada di tempat ini punya jiwanya seperti pria ini. Saya percaya Pamulang akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri. I have decided to follow Jesus. Katakan, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Saudara angkat tanganmu, katakan, I have decided. Yang rindu melihat kemuliaan Tuhan terjadi atas Pamulang, mari angkat tanganmu, nyanyikan pujian dari hatimu sebagai komitmen. Percaya tidak hanya India, tapi Pamulang akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. No turning back, no turning back. Oh no, katakan mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus. Oh, mengikut Yesus, keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku, ku tak gentar. Oh, I have decided, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Oh, I have decided. I have decided. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, katakan dengan iman, saya mau ikut Yesus. Dengan iman kencang di hadirat sampai sama. Taruh tanganmu, taruh tangan di dadamu, katakan saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Iralamasanu, saya mau ikut Yesus sampai selamat. Oh, meskipun saya susah, meskipun saya susah,
menderita dalam dunia. Saya mau ikut Yesus sampai selamanya. Oh, meskipun saya susah, oh, meskipun saya irabasando menderita dalam dunia. Amin. Saya mau ikut Yesus sampai selamanya. Bapak Ibu, kalau ada di ruangan ini engkau masih ragu-ragu keselamatan dan engkau belum yakin akan Tuhan, taruh tanganmu di dada, angkat tangan kirimu. Saya doakan dari tempat ini. Ikutin doa saya. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Aku mengakui saya orang berdosa. Tuhan Yesus, malam ini saya buka hati saya dan saya undang Engkau. Masuklah sekarang dalam hidup saya. Saya percaya malam ini dosa saya sudah dipulihkan, sudah diampuni. Penyakit saya malam ini sudah disembuhkan. Kutuk-kutuk dalam hidup saya sudah dihancurkan, sudah dipatahkan. Mulai malam ini saya menjadi anak Allah. Mulai malam ini saya berjanji menyerahkan seluruh hidup saya menjadi persembahan selama-lamanya untuk Engkau. Di dalam nama Yesus, selamanya hidup saya persembahkan. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Iralama sando. Jesus, 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 Jesus. Oh, Jesus. Siralama kakak sakara papa. Oh, Jesus. Biar api Injil menyala, menyala. Jesus. Menyala di setiap hati, menyala in Jesus